dengan penuh kerendahan hati, mari kita memasuki persekutuan tengah minggu kita kali ini dengan menyanyi dari KJ 361, Di Salibmu Ku Sujud. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak mahkota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cepat, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, menghapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anakku mahkota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang menundukkan kepala kami pada saat ini dari rumah kami masing-masing. Kami percaya kami disatukan di dalam kerinduan untuk bersekutu bersama dengan saudara kami seiman. Dan kami mohonkan Tuhan, kiranya hikmat dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami pada saat ini, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, itu bukan hanya membaharui kehidupan kami, menerangi langkah-langkah kami, tapi juga memancar ke sekeliling kami. Biarlah kemuliaan Tuhan itu boleh kami saksikan, karena semakin lama kami semakin serupa dengan Engkau. Kami serahkan perenungan kami ini dan seluruh hati, pikiran, serta seluruh juga hidup kami Tuhan. Penuhilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan membaca Alkitab dari Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Begini bunyinya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikian bunyi sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, saat saya kecil, mungkin sama seperti saudara juga, saya sangat suka membaca Alkitab dan menghafal. Begitu banyak nama tokoh-tokoh, silsilah, walaupun ejaannya sulit, kita tertantang dan tertarik untuk menghafalnya. Kita membaca kisah-kisah dari pribadi-pribadi, dari suku-suku, bahkan dari bangsa Israel lengkap. Dari ribuan tahun perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sampai-sampai kalau ada cerdas cermat Alkitab atau lomba cepat tangkas Alkitab, kita bisa untuk membawa pulang hadiah saking hafalnya. Tetapi setelah saya kuliah, saudara, saya kemudian disadarkan bahwa saya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa? Karena saya bisa saja mengenal karya Tuhan dalam sejarah bangsa Israel. Saya bisa mengingatnya, saya bisa menghargainya sebagai kisah suci.
Tetapi saya belum mendalami perbuatan-perbuatan Tuhan dalam sejarah bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Saya belum mendalami bagaimana Tuhan berkarya. Saya belum mengakui bahwa tangan Tuhan bekerja atas Indonesia dan belum merayakan pekerjaannya itu. Saya mengaku bahwa Allah menyertai Israel, tapi saya belum mengakui dalam iman. Saya belum melihat dan menyaksikan dalam iman bahwa Allah juga membentuk, membangun, dan menyertai Indonesia. Ketika sejarah Israel saya baca dengan kacamata iman, saya berfokus pada perbuatan dan kemuliaan Allah, saya mencari tahu kehendak Allah dalam sejarah itu. Tapi pada sejarah bangsa sendiri, saya malah membacanya dengan sudut pandang politik, budaya, sosiologi, atau yang lainnya. Saya lebih berfokus pada manusia-manusianya, bukan mencari apa yang sebenarnya telah dilakukan Allah, apa kehendak Allah atas Indonesia. Nah, saudara, firman Tuhan pada hari ini Kolose 1 ayat 15 sampai 17 mengingatkan kita bahwa Allah juga bekerja, Allah juga berperan besar dalam bangsa kita Indonesia. Indonesia ada dari Allah, karena Allah, dan untuk Allah. Tangan Allah bekerja walau masih berupa misteri bagi kita yang belum mendalaminya. Ia menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke, manusia dengan segala perbedaan, tanah yang luas, lautan yang luas, tapi kita bisa bersatu dan menjadi merdeka. Mulai dari zaman penjajahan, Tuhan sudah bekerja. Tuhan mendatangkan para penginjil, mendatangkan lembaga misi walaupun dihalang-halangi, dihambat oleh penjajah pada saat itu. Tuhan juga bahkan membangun gereja di Indonesia, yang padahal pada zaman itu kita sendiri dihalang-halangi oleh para penjajah untuk masuk di dalam gereja. Tuhan juga berkenan menyatakan kehendaknya lewat pemberitaan firman di mimbar-mimbar yang terus mendorong bangsa Israel untuk berani, peduli, melihat penderitaan saudara sebangsanya, dan melampaui komunitas umat percaya, mereka diajak untuk berjuang, mempraktekkan kasih untuk satu bangsa, untuk memperjuangkan keadilan dan pembebasan, bukan untuk orang Kristen saja, tapi untuk Indonesia. Tuhan juga bekerja melalui para pahlawan yang digerakkan oleh iman mereka karena pembacaan terhadap kitab suci. Mereka bisa merangkul, mereka bisa bekerja sama dengan banyak pihak, tidak membedakan suku, agama, harta, dan kasta. Tuhan juga begitu rupa membentuk hati para pendiri bangsa ini, para bapa bangsa. Kita lihat bagaimana tentang Piagam Jakarta yang oleh Tuhan bisa diarahkan untuk konsisten dengan semangat para pendahulu, dengan semangat leluhur kita, khususnya sila pertama. Agar di dalam Pancasila betul-betul diwadahi bagaimana pengakuan dari kemajemukan dan berani menerima bahkan merayakan semua keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tidak hanya boleh berfokus pada kepentingan satu kelompok, satu agama, tapi harus konsisten pada cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu setiap orang harus merdeka di atas tanah air tercinta ini. Ya, walaupun ada catatan sejarah yang sedikit kita sayangkan karena kata Tuhan di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar kita entah kenapa bisa berubah menjadi kata Allah. Tetapi saudara, dalam keseluruhannya kita melihat bagaimana sejak awal Tuhan menggerakkan banyak orang, Tuhan memakai banyak orang, dan Tuhan mulai membentuk Indonesia lewat banyak pribadi yang berjuang. Dari siapapun latar belakangnya dipakai Tuhan untuk jadi berkat membangun Indonesia. Nah, karena itu saudara yang terkasih,
menjelang peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan bangsa kita, saya mengajak saudara sekalian, mari kita membaca ulang Indonesia. Mari kita membaca ulang dengan kacamata iman sejarah Indonesia. Kalau kita membaca sejarah bangsa Israel, kita bisa mengenal Allah, kita bisa bertumbuh dalam iman. Maka mari kita juga melihat sejarah kita, membaca sejarah kita sebagai sejarah suci, di mana Tuhan juga menyatakan dirinya, memperkenalkan perbuatannya dan kuasanya kepada kita. Tuhan sudah menyatukan Indonesia, saudara. Karena itu ketika kita sudah membaca kisah di mana pekerjaan Tuhan terjadi, kita juga harus terus melanjutkan pekerjaan Tuhan itu. Kita merawat kesatuan, kita merawat berkat Tuhan yang bernama Indonesia ini. Dan terus tetap menjaga semangat para leluhur kita, para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini yang telah mempraktekkan kasih tanpa syarat itu, yang telah berkorban melampaui batas-batas faktor pembeda itu, yang bisa menunjukkan imannya dengan mengasihi semua orang dan membela keadilan dan pembebasan. Saudara yang terkasih, mari kita menghapus mentalitas minoritas itu. Orang Kristen di 75 tahun kemerdekaan Indonesia tidak lagi bicara mayoritas minoritas. Kita tidak lagi menjadi mentalitas korban. Kita tidak lagi boleh memiliki mentalitas sebagai orang yang selalu dikorbankan. Kita tidak boleh lagi melulu minta hak untuk dikasihani, untuk diperhatikan, untuk diprioritaskan. Karena kita kecil atau sedikit. Mari kita berdiri tegak. Mari kita membangun kesetaraan dalam perbedaan. Mari kitalah yang menginisiasi untuk konsisten, untuk merayakan semua perbedaan, sedikit banyak bukan masalah. Kita sama-sama Indonesia. Dan kita percaya Tuhan yang membentuk Indonesia ini menginginkan juga agar kita terus menjaga Indonesia ini. Allah telah bekerja dan masih terus bekerja dalam sejarah bangsa kita, saudara. Maka mari kita juga terus dengan semangat yang baru, bukan hanya semangat nasionalisme, tetapi semangat iman kita, semangat percaya kita kepada Kristus. Dengan iman itulah kita bekerja dan berjuang bagi Indonesia ini. Pelayanan kita bagi bangsa ini, karya kita bagi bangsa ini adalah wujud dari percaya kita kepada Allah, wujud dari syukur kita kepada Allah yang sudah memberkati dan menjaga Indonesia ini. Kiranya dengan karya-karya kita sebagai pribadi umat percaya, sebagai gereja, kita menunjukkan bagaimana sejarah bangsa ini juga adalah sejarah kesaksian tentang siapa Kristus yang bekerja dengan luar biasa, yang mengasihi luar biasa semua makhluk, yang mengasihi Indonesia, yang sungguh penuh berkat ini. Mari kita terus merawat dan mencintai Indonesia ini, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari semua latar belakangnya. Mereka pun adalah berkat Tuhan, Allah Tuhan dari dan bagi Indonesia. Dirgahayu Indonesia, merdeka. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Kita akan menutup persekutuan tengah minggu kita kali ini dengan menyanyi dari NKB 138. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan kita bersama bahwa kita semakin ingin serupa dengan Kristus.